Assalamualaikum semuanya. Mini stick roll keju model cuma sekitaran 11 ribuan aja, dapatnya sebanyak ini dan seenak ini. Ini tuh rasanya kayak manis gurih-gurih keju gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran wajib banget sih nonton sampai habis. Buat kalian penasaran sama pemenang giveaway aku bakalan cantumin di sini ya. Selamat buat yang menang, yang belum menang jangan sedih-sedih karena aku masih banyak giveaway. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan siapin kulit pangsit ya teman-teman ya. Kulit pangsit yang aku pakai tuh ukurannya mini teman-teman, jadi dia emang agak kecil gitu. Kalau di pasar tuh ada dua ukuran ya, kalau di tempat aku tuh yang kecil kayak gini sama yang lebar gitu, lebarnya agak lumayan lebar banget. Jadi aku pakai yang kecil ini karena dia tuh lebih tipis gitu, jadi hasilnya pasti lebih banyak gitu loh teman-teman. Jadi ini aku bakalan potong setengah dulu. Jadi untuk satu resep tuh hampir satu bungkus ya teman-teman butuhnya ya, tapi kayak hampir kayak 3/4-nya gak sih, aku juga bingung nih ngitungnya kayak gimana. Pokoknya intinya nggak sampai satu bungkus gitu loh teman-teman. Dan kita langsung aja potong jadi 3 kayak gini. Kalian bisa lihat aja ya cara aku motong di video. Jadi ini aku bagi 3, setelah itu aku tumpuk jadi satu kayak gini dan aku rapi-rapiin kayak gini. Ini aku motongnya agak random ya, jadi ukurannya kayak nggak sama gitu. Setelah itu aku bagi 2 seperti ini teman-teman. Tuh kurang lebih kayak gini. Ini udah selesai sih. Ini karena kulit pangsitnya tuh mungkin agak lama kali ya, jadi dia agak lengket gitu loh teman-teman. Ini langsung aja kita masukin ke dalam piring. Kita lanjut potong-potong kejunya. Di sini untuk kejunya aku pakai keju cheddar biasa. Kalau teman-teman mau pakai mozzarella kayaknya aku nggak rekomen sih, soalnya nanti dia meleleh-leleh nggak jelas gitu loh teman-teman. Jadi kita pakai cheddar aja ya. Untuk keju cheddarnya di sini kurang lebih aku cuman pakai 70 graman aja. 70 sampai 75 gram itu tuh udah banyak banget teman-teman, soalnya kejunya itu aku bakalan potong-potong tipis gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri setipis ini, dipotong tipis-tipis aja. Aku nggak bisa nyebutin sini seberapa senti, soalnya nggak sampai setengah senti gitu loh. Emang setipis itu teman-teman. Ini keju aku tuh agak keras karena aku nyimpen keju tuh pasti di kulkas teman-teman. Soalnya kalau di luar ruangan takut dia tuh kayak cepet basi kan. Jadi ini efeknya jadi kayak keras banget gitu loh. Ini udah cukup ya, aku cuman motong beberapa lembar aja. Setelah aku timbang tuh 75 graman gitu teman-teman. Kalau udah kita langsung aja iris lagi tipis-tipis kayak korek api. Tapi sebenarnya ini lebih kecil sih dari korek api. Korek api kan udah kecil ya, ini tuh lebih kecil gitu dan lebih pendek. Kalau teman-teman pengen lihat aku pakai keju merek apa, kan bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya teman-teman ya. Aku lupa pakai merek apa, tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi keju seperti yang aku punya, kalian langsung aja cek di sana. Aku bakalan kasih rekomendasinya di sana ya. Dan kalau udah kita langsung aja lanjut siapin olesannya. Di sini olesannya sebenarnya nggak butuh banyak sih, kurang lebih 2 sendok makan aja udah cukup. Cuman karena aku takut kurang ya, jadi aku buatnya agak lebih, kurang lebih 4 sendok makan gitu. Tapi ini agak kebanyakan banget sih. Tuh aku kalau olesan pasti pakai merek Tulip ya, harganya jauh-jauh lebih murah gitu loh, jadi lebih ekonomis juga gitu aku pakainya. Dan kita langsung aja kasih air secukupnya. Di sini aku buatnya agak kental ya, biar adonan roll keju aku tuh kayak nggak basah gitu loh. Jadi kalau terlalu encer nanti pasti bakalan berair gitu kan, jadi kayak banyak. Biar nggak banyak aku buat olesannya agak kental aja. Lanjut kalau udah kita langsung aja ambil 1 lembar pangsit sama 1 biji atau 1 helai keju yang udah kita siapin tadi. Setelah itu kita gulung seperti ini. Untuk caranya kalian bisa langsung aja lihat di video ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih olesan seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan kita langsung aja gulung habis. Dipasnya lagi gulungan, maksud aku olesannya tuh bener-bener merata, biar gulungannya tuh biar nanti pas digoreng tetap cantik ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita ngasih olesannya tuh cuman sebagai satu sisi aja, nanti pas digoreng dia tuh mekar dan bakalan copot gitu loh. Jadi kalau bisa merata seperti yang aku punya ini. Setelah itu kita gulung habis aja. Tuh kayak gini ya bentukannya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini kelihatannya lama teman-teman, tapi sebenarnya ini nggak nyampe setengah jam kelar gitu loh.
banyak yang curhat buat kayak gini tuh, kak lama kak ini. Sebenarnya kalau kita telaten aja ini kelar teman-teman. Jadi ini cocok banget sih nanti kalau teman-teman mau mendekatin bulan puasa, sok coba jualan ini aja teman-teman. Ini juga bisa banget dijadiin kue lebaran ya, karena menurut aku dia awet bisa 2 bulan gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngegorengnya bener, ini tuh awet banget. Dan kurang lebih satu resep yang aku buat itu segini ya hasilnya ya, lumayan banyak banget sih. Ini walaupun kulit pangsitnya tadi tuh nggak aku pakai semuanya, tapi hasilnya bener-bener kayak memuaskan gitu loh teman-teman. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Sebenarnya niat awalnya di sini tuh aku pengen stick kejunya ini tuh kayak karamel gitu loh. Paham gak sih, bayangin di dalamnya tuh udah ada keju terus luarnya karamel, pasti double enak kan. Cuman aku tuh buat ini tuh sedikit ngantuk teman-teman, dan stepnya tuh agak sedikit lupa-lupa inget gitu kan. Jadi kalau kalian pengen karamel, kita masukin emang gulanya di awal kayak gini. Jadi kita masukin ya secukupnya aja, 2-3 sendok makan, boleh 4 kalau kalian pengen karamelnya banyak. Step pertamanya emang bener sih, tapi yang kedua ini yang salah teman-teman. Jadi seharusnya kita tunggu gulanya tuh sampai meleleh dulu, baru kita masukin roll kejunya. Tapi ini aku enggak teman-teman, habis masukin gula tanpa rasa bersalah sedikit pun aku langsung masukin roll sticknya. Jadi paham gak sih, nanti hasilnya nggak jadi karamel teman-teman. Tapi ya karena udah terlanjur ya, jadi aku bakalan tambahin gula lagi biar nanti tuh gulanya tuh taburannya lebih banyak gitu loh. Karena aku tuh tipenya orangnya nggak mau berlarut menyesali ini, jadi kita tetap goreng aja ya teman-teman ya rollnya ini, walaupun nanti kulitnya tuh nggak berkaramel. Kita gorengnya pakai api sedang aja sambil terus diaduk biar matangnya merata. Karena kalian bisa lihat sendiri aku tuh pelit minyak gitu ya. Jadi kalau pelit minyak kayak gini tuh kita harus sering-sering aduk teman-teman. Kalau teman-teman pengen dibuatin versi yang bener-bener roll stick keju yang berkaramel, kalian bisa langsung aja komen ya teman-teman ya. Nanti kalau banyak yang komen, insya Allah aku bakalan buatin part keduanya. Jadi banyak-banyak aja komen, nanti insya Allah aku bakalan buatin. Soalnya ini tuh bisa banget dijadiin kue lebaran gitu loh teman-teman. Rasanya enak dan bisa awet kurang lebih 2 bulan. Kalau pengen awet sampai 2 bulan, kita gorengnya sampai kecoklatan dan dipasin lagi udah nggak ada gelembungnya sama sekali ya teman-teman ya. Soalnya kalau masih ada gelembungnya itu tuh di dalamnya masih mentah gitu. Jadi dipasin lagi dan lagi kita ngegorengnya tuh minyaknya sampai bener-bener anteng seperti yang aku punya tuh kan. Bisa sendiri aku ngegorengnya sampai minyaknya tuh anteng. Kita angkat dan tiriskan, jangan lupa gulanya juga ditiriskan, dijadiin taburan seperti yang di video ya teman-teman ya. Ini kalau kalian pengen gulanya lebih banyak, ditambahin ekstra gula juga boleh, tapi menurut aku kayak gini aja tuh udah enak banget. Ini tuh rasanya manis gurih gitu loh. Ini tak berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh walaupun tadi aku ngegulungnya agak padat, dia tuh keresnya tuh keras empuk gitu loh teman-teman, dan dia tuh matangnya sampai ke dalam. Karena tadi tuh aku ngegoreng pakai api kecil dan sambil terus aku adukkan sampai kejunya pun warnanya kayak kecoklatan gitu, dan ini tuh matangnya merata. Pokoknya ini tuh enak banget. Buat teman-teman yang bingung-bingung buat cemilan apa pas musim hujan ini, sok recook ini aja, cari-cari kegiatan biar kita nggak bosen ya di rumah aja. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.